Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi baru ya, yaitu induksi elektromagnetik ya. Dimana elektron itu berasal dari listriknya, magnet itu adalah berasal dari magnetnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai induksi magnet ya kan. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan materi yang sekarang, dimana untuk induksi magnet itu merupakan arus listrik yang bisa menghasilkan medan magnet ya kan, atau bisa menghasilkan magnet. Sedangkan untuk induksi elektromagnetik itu kebalikannya dari materi yang kemarin, yaitu dari magnet ya, atau lebih tepatnya gerakan magnet. Nah, gerakan magnet yang menghasilkan arus listrik. Nah, seperti ini, yaitu induksi elektromagnetik. Atau dalam secara pengertian secara umumnya, yaitu induksi elektromagnetik adalah gejala terjadinya gaya gerak listrik induksi pada penghantar karena perubahan fluks magnetik yang melingkupinya. Nah, cakupan materi yang akan kita bahas di induksi elektromagnetik, cakupan materi yang akan kita bahas, yang pertama ada flux magnet, terus ada hukum Faraday, terus ada hukum Lenz ya, lalu ada apa ya itu ya namanya ya, sebentar, flux magnetik, GGL, oke. Nah, ada juga transformator. Nah, dan aplikasi dari induksi elektromagnetik itu sendiri. Baiklah, sekarang kita masuk cakupan bahasan pertama dari induksi elektromagnetik. Yang pertama yaitu adalah flux magnet. Nah, flux magnet atau flux magnetik sendiri itu merupakan, kalau dalam pengertiannya, menyatakan kuat medan magnet yang memotong suatu bidang dan merupakan hasil kali besar magnet, medan magnet dengan luas bidang A yang telah lurus pada induksi magnet tersebut. Jadi kalau menurut bahasa ibu, flux magnet itu merupakan garis-garis medan magnet yang menembus luasan bidang tertentu, ya kan? Nah, jadi misalkan di sini ada percobaan ya, dari induksi elektromagnet itu percobaan. Di sini ada magnet, misalkan ini magnet utara selatan, terus melewati yang namanya kumparan. Nah, kumparan ini terdiri dari kawat ya. Nah, ini kumparan kawat. Nanti di sini ada galvanometer ya, pengukur tegangan. Nah, jadi percobaan induksi elektromagnetik di mana itu menghasilkan arus adalah dengan cara magnet yang digerakkan keluar masuk kumparan seperti ini. Nah, ketika magnetnya bergerak keluar masuk kumparan, itu nanti di sini magnet sendiri itu kan memiliki medan magnet ya. Nah, kita udah bicara mengenai magnet, di mana medan magnet itu memancarkan garis gaya magnet dari kutub utara menuju kutub selatan seperti ini. Nah, secara terus menerus. Makanya kenapa magnet itu ketika bertemu kutub yang berlawanan akan tarik menarik, sedangkan kalau kutub yang searah akan tolak menolak, karena adanya garis gaya magnetik yang keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, di sini ketika magnet itu masuk ke dalam suatu bidang kumparan, dia akan memancarkan apa yang namanya garis gaya magnetnya. Nah, di mana garis gaya magnetnya ini kan menembus luas bidang kumparan. Nah, kalau dibuat versi besarnya, nah kayak gini misalkan. Ini misalkan Nah, ini misalkan suatu luas bidang kumparannya. Nah, ini induksi magnetiknya menembus luas bidang kumparan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tarik gaya normal yang nilainya tegak lurus dengan induksi magnetiknya, nah ini magnetnya,
dia akan membentuk suatu sudut ya kan, karena dua garis bertemu membentuk sudut ya, itu akan dinamakan dengan theta. Sehingga flux magnetik, nah flux magnetik itu atau flux magnet dilambangkan dengan lambangnya seperti ini. Nah, V namanya ya, atau psi namanya. Nah, flux magnetik itu merupakan perkalian dari, nah ini luas bidangnya ya. Nah, perkalian antara luas bidang kumparan dikalikan dengan medan magnet yang menembus luasan dikalikan dengan sudut yang terbentuk. Nah, sudut yang terbentuk di sini kan karena samping miring, samping di sini. Nah, kalau dibentuk kayak gini. Oh, sorry. Nah, kayak gini. Nah, ini penghubungnya. Nah, ini fluxnya di sini ya. Nah, jadi samping miring itu kan membentuk sudut kosinus theta. Sehingga flux magnetik itu persamaannya yaitu perkalian antara A itu luasan bidang kumparan, B itu induksi magnetiknya, dan cos theta, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum Faraday, di mana tadi kita sudah bahas mengenai apa itu flux magnet ya. Ibu ulang lagi, jadi kalau flux magnet itu merupakan garis medan magnet atau garis dari magnet yang menembus luas bidang kumparan. Nah, kumparannya itu nanti akan menghasilkan arus listrik. Nah, di hukum Faraday ya, Pak cakupan hukum Faraday, kalau secara pengertiannya, hukum Faraday itu menyatakan bahwa gaya gerak listrik atau GGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilengkupinya. Nah, atau cara teorinya kita ulang lagi ya. Nah, ini ada magnet utara selatan, terus di sini ada kumparan. Nah, luas bidang kumparannya. Nah, terus ini dari kumparannya ini nanti kita sambungkan dengan alat pengukur tegangan. Nah, namanya galvanometer ya. Galvanometer itu alat pengukur tegangan. Jadi tegangan yang masuk bisa dibaca dengan galvanometer, makanya ibu tulis dengan G. Nah, ketika si magnet itu keluar masuk kumparan, dia akan menghasilkan tadi adalah flux magnetik ya. Nah, flux magnetik dalam kumparan itu mengalami perubahan ya kan, karena gerakannya itu kalau semakin cepat itu nanti akan menghasilkan fluxnya juga semakin banyak ya. Nah, ketika fluxnya semakin banyak, itu di kumparannya sendiri itu akan menghasilkan yang namanya arus listrik. Ya, arus listrik yang dihasilkan itu kan berarti nanti sebagai sumber dari tegangan. Nah, makanya dibaca oleh galvanometer. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh arus listrik akibat flux magnetik ini itu disebut namanya adalah GGL atau gaya gerak listrik, tegangan yang disebabkan karena adanya gaya oleh magnet. Nah, ini nama lain dari tegangan. Nah, jadi kalau di pembahasan ini kita pakainya bukan tegangan tapi GGL ya, nanti jangan bingung ya. Nah, sama aja. GGL itu sama aja dengan tegangan, seperti itu. Nah, di mana persamaan dari hukum Faraday sendiri tadi, nah GGL lambangnya epsilon seperti ini itu dihasilkan karena adanya perubahan flux ya yang bekerja tiap waktu di sini. Nah karena kumparannya itu lebih dari satu, berarti kan kumparan juga mempengaruhi ya. Semakin banyak kumparan atau lilitan itu GGL-nya juga akan semakin besar. Makanya di sini tambahin dengan huruf N. N itu adalah sebagai lambang dari kumparan. Nah, di sini sama dengan ada tanda negatifnya. Nah, nanti tanda negatif akan kita bahas di hukum Lenz. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Atau GGL juga masih pengaruhnya dengan flux ya. Itu min N ya, jumlah lilitan. Di sini kalau misalkan waktunya itu sangat sedikit dan gerakannya cepat, kita tidak pakai perubahan delta atau selisih ya. Kalau selisih kan berarti flux akhir, flux awal per T akhir, T awal. Tapi kalau misalkan waktunya sedikit, itu kita bisa pakai turunan atau diferensial dari flux per dt. Nah, ini kita pakai fungsi turunan seperti itu ya. Oke, dimana untuk satuan dari GGL itu tadi volt ya, sedangkan untuk laju perubahan flux d flux per dt itu satuannya nanti adalah Weber ini ya per second, seperti itu.
Oke, kita masih lanjut pembahasan mengenai hukum Faraday ya. Tadi kita bahas bahwa GGL induksi yang dihasilkan akibat dari perubahan flux atau gaya magnetik. Nah, terus yang selanjutnya itu nanti ada GGL induksi itu akibat dari apa itu namanya, perubahan luas bidang ya kan. Nah, jadi luas bidang itu juga mempengaruhi terjadinya GGL dari induksi ya. Induksi itu sendiri itu bisa ya kan. Nah, jadi tadi kan di awal ada luas bidang atau luas bidang kumparan ya. Misalkan di sini saya modelnya kayak gini, sama aja sebenarnya ya. Nah, misalkan di sini ada kawatnya, kawat itu tadi kumparannya. Nah, ini bidangnya ya, luas bidangnya di sini yang tertembus oleh medan magnet tadi. Nah, ini misalkan sebagai panjangnya ya kan. Nah, jadi kan nanti yang digerakkan itu medan magnetnya yang ke kanan kiri gitu ya. Nah, ada kecepatan seperti ini. Nah, oke. Jadi ketika nanti untuk gaya gerak listrik akibat luas bidang kumparan, jadi GGL itu ya sama dengan itu pengaruh dari yang jelas yang pertama adalah jumlah lilitannya dan juga turunan dari luasan tiap waktunya. Nah, dari persamaan ini nanti akan dihasilkan GGL induksi akibat medan magnet, panjang kawat, dan kecepatan kawat yang menembus suatu bidang. Nah, di sini menembus bidangnya itu membentuk sudut juga ya. Membentuk sudut di sini adalah pakainya bukan cos tapi pakainya sin theta seperti itu ya. Nah, ini persamaan untuk GGL ketika menembus luasan bidangnya. Nah, selanjutnya kalau yang GGL akibat perubahan sudutnya, nah itu sebenarnya sama dengan kayak perubahan flux magnetik ya. Nah, kalau perubahan sudut kan persamaannya GGL sama dengan min N ya kan. Perubahan flux tadi tiap waktu ya kan. Di sini kan jadi perubahan fluxnya. Sehingga kalau misalkan kita turunkan terhadap fluxnya itu nanti akan jadi persamaannya GGL sama dengan min N ya kan. Induksi magnetik luasan di sini adalah sin min omega sin omega T. Nah, jadi kita pakai persamaan yang mana? Jadi kita bisa pakai persamaan yang tadi flux ya, 1. Terus bisa pakai yang ini 2, 3. Berarti ada 3 persamaan yang kita pakai selama kita pelajari mengenai induksi elektromagnetik khusus untuk flux dan hukum Faraday. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya dari flux magnetik dan hukum Faraday. Kita akan masuk ke contoh soal dari hukum Faraday dan juga flux magnetik pembahasan kali ini. Dimana nanti untuk contoh soalnya kalian catat dulu contohnya yang ada di PDF kalian di Google Classroom dan nanti kalian lihat pembahasannya di video kali ini ya. Oke, Ibu bacakan untuk contoh soal yang pertama. Sebuah penghantar yang panjangnya 0,3 meter. Di sini berarti yang diketahui panjang dari penghantar ya, panjang penghantarnya berarti L itu 0,3 meter, digerakkan dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla. Nah, berarti di sini medan magnet itu berarti lambangnya B, besarnya 0,5 Tesla ya. Dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berarti V-nya 6 meter per sekon. Berapakah besarnya beda potensial yang timbul pada ujung-ujung penghantar tersebut? Berarti yang ditanyakan itu adalah beda potensialnya atau GGL-nya. Nah, ini. Nah, berhubung di sini kita pakai ada induksi, ada panjang kecepatan, kita bisa pakai persamaan GGL sama dengan B ya, induksi magnet, L, V, sin, theta, seperti itu ya. Nah, tapi di situ tidak ada nilai sudutnya, berarti dianggap nilai sinnya adalah sin maksimal. Sin maksimal itu adalah sin 90 yang nilainya adalah 1, sehingga persamaannya bisa kita tuliskan B, L, V saja, seperti itu ya. Nah, ini nanti ada tanda negatifnya. Oke, min B, L, V. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan saja ya persamaan yang sudah diketahui. Induksi magnetnya atau medan magnetnya 0,5, panjangnya 0,3, V-nya 6.
tinggal kita kalikan semua, ketemuannya adalah min 0,9 volt. Nah, ini untuk GGL-nya. Begitu ya, simpel aja untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, ya, Ibu bacakan contoh soal yang kedua. Suatu kumparan terdiri atas 1000 lilitan. Berarti diketahui lilitan itu lambangnya N. N-nya 1000 lilitan. Nah, memiliki hambatan 10 ohm. Hambatan itu R ya, R besar 10 ohm. Seperti itu. Kumparan melingkupi flux magnetik yang berubah terhadap waktu sesuai persamaan berikut. Di sini ada persamaan flux. Persamaan fluxnya di situ adalah T plus 2 pangkat 2 atau T plus 2 kuadrat begitu ya. Nah, ini kita jabarkan dulu fluxnya supaya nanti pas penurunannya lebih mudah. Ini kan berarti kayak matematis gitu ya. Berarti kalau T kuadrat kalau kita jabarkan plus 2 kali 2 berarti 4T plus 4 begitu kalau kita jabarkan. Nah, yang ditanyakan berapakah kuat arus yang mengalir pada saat T-nya sama dengan 0 sekon. Nah, yang ditanyakan itu adalah kuat arusnya, T-nya itu 0. Berarti kita pakainya adalah pendekatan karena waktunya itu mendekati 0 ya. Nah, kita bisa pakai cari GGL-nya dulu. Arus kan hubungannya dengan tegangan. Nah, oke, arus itu hubungannya dengan tegangan dari V sama dengan I kali R hukum Ohm. V-nya itu sama dengan GGL kan, jadi kalau diganti kayak gini aja, I kali R. Nah, kita tahap pertama adalah mencari tegangannya terlebih dahulu atau GGL-nya. GGL sama dengan, karena di sini ada perubahan flux ya, yang mendekati 0, jadi kita bisa pakai min N perubahan atau penurunan dari flux terhadap waktu, karena tidak ada selang waktunya sih, waktunya sangat minim sekali. Jadi kita masukkan GGL sama dengan min N min 1000 gitu ya. Nah, perubahan flux berarti kita turunkan T kuadrat plus 4T plus 4 kita turunkan terhadap waktu. Yang ada T-nya aja yang kita turunkan. Min 1000 dikali T kuadrat itu diturunkan jadi pangkatnya turun ya, 2T ya kan, 4T diturunkan jadi 4. Nah, seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, karena ini GGL T-nya mendekati 0, kalau kita substitusi T-nya 0, berarti kan di sini 2 kali 0 kan habis ya. Jadi min 1000 ini di 0 kan. Nah, di sini jadi 4. Nah, dikali 4 jadi berapa? Min 4000. Nah, ini untuk tegangannya. Nah, ini untuk nilai negatif sendiri itu nanti bisa dimasukkan atau bisa tidak, sama saja, hanya untuk menunjukkan arah ya sebenarnya. Nah, di sini Ibu tidak masukkan untuk mencari arusnya karena nggak mungkin arus itu negatif. Nah, jadi 4000 Ibu masukkan di sebelah sini sama dengan I, hambatannya 10. Berarti arus sama dengan 4000 dibagi 10. Jadi berapa? 400, satuannya arus itu ampere. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Ibu bacakan soalnya. Loop kawat seluas 1 meter persegi, berarti di sini luasnya yang diketahui ya. Diketahui hanya 1 meter persegi ditempatkan dalam medan magnet homogen sebesar 1 Weber per meter persegi. Oke, berarti induksi magnetnya atau medan magnetnya 1 Weber per meter persegi. Itu di sini jangan heran ya kalau kita pakai Weber itu sama aja dengan Tesla ya. Jika kuat medan magnet berubah secara teratur menjadi 2 Weber per meter persegi, nanti ini B1, B2-nya 2 Weber per meter persegi dalam waktu 10 sekon, berarti T-nya itu 10 sekon. Tentukan besar GGL induksi yang terjadi. Yang ditanyakan GGL induksinya seperti ini. Nah, kita bisa pakai persamaan GGL induksi dan perubahan flux ya di sini ya. Nah, perubahan flux jadi min di sini kan perubahan flux. Nah, karena tidak ada nilai lilitannya ya, kita bisa anggap lilitannya itu cuma 1 seperti itu ya. Min N berarti perubahan ya, kalau perubahan itu berarti selisih flux per waktu begini. Nah, kita harus cari dulu flux 1 dan flux 2 nya. Misalkan ini untuk flux 1 nya kan persamaan kalau flux itu adalah perkalian antara A dan B ya kan.
ada cosnya, cos theta. Nah, cosnya dianggap maksimal yaitu 0. Kalau cos 0 itu kan 1, seperti itu. A-nya 1, B-nya B1. Berarti 1 dikali 1 ya berarti 1 gitu ya. 1A-nya flux itu Weber. WB. Terus flux yang keduanya berarti A dikali B 2, 1, 2. Berarti di sini adalah 2 Weber. Nah, selanjutnya dari flux 1 dan flux 2 ini kita masukkan ke persamaan GGL, berarti min 1 ya, karena kita alirannya J anggap 1. Perubahan flux berarti flux akhir dikurangi flux awal T2 min T1 gitu ya. Nah, ini Ibu hapus sebelah sininya ya. Nah, nanti kalian catat dulu. Nah, jadi sama dengan di sini min 1, flux 2-nya tadi adalah 2 ya. Nah, 2 min jadi adalah flux 1-nya ketemunya adalah 1 seperti ini. Nah, seperti ini. Perubahan waktunya di situ adalah 10. Nah, jadi kalau kita kalikan adalah 2 min 1 1 sama 1 berarti min ya. Berarti 1/10 atau min 0,1 volt seperti itu. Nah, oke, untuk contohnya 3 ya, contoh soalnya ada 3, silahkan kalian catat dan pelajari. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.